بسم الله الرحمن الرحيم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu dah ramang bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah ibu dinten ayeuna sonten ayeuna urang tiasa ngariung pulung patapang wajah dina raraga thalabul ilmi dalam kajian sore ya di majelis taklim Baitur Rahman. Seperti biasa setiap hari Senin sore kita bahas hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita pada hari ini judulnya ibu lihat di makalah bedah saum Arafah. Judul kita adalah bedah saum hari Arafah karena kita sedang ada di hari-hari awal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dimulai hari apa kemarin teh pemerintah? Jumat. Ada yang Kamis. Kalau Muhammadiyah Kamis, kalau pemerintah Jumat. Bagi yang Muhammadiyah berarti saum nate hari Jumat. Bagi yang ikut pemerintah saumnya hari Sabtu. Lebih utama numananya bebas lah. Penting berdiri di atas dalil masing-masing. Nu entong teh teu saum. Nu entong teh teu saum. Nu kadua nu entong teh duana saum. Jumat saum, Sabtu saum. Jadi pilih salah satunya yang kita yakini. Berarti kita akan berbeda dalam penentuan Idul Adha nanti. Jadi ada yang tanggal 9 atau tanggal 10. Ya, jadi beda sehari lah, wajar. Cukup pada hari Jumat. Oke, kita bahas hari ini, siap. Nah, karena harus jadi leader ya. Judulnya bedah saum hari Arafah. 10 hari Zulhijjah inilah 10 hari yang sangat Allah cintai, sangat Allah muliakan. Ini pernah kita bahas di episode yang telah lalu. Anu hilap detail. Rasulullah pernah bersabda, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Kata Nabi, tidak ada hari-hari yang mengerjakan amalan soleh pada hari-hari itu lebih Allah cintai melainkan hari-hari ini, yaitu 10 hari Zulhijjah, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apakah tidak lebih dicintai oleh Allah daripada jihad? Kata Nabi, la, wal jihad fisabilillah. Sama, 10 hari pertama ini lebih dicintai oleh Allah daripada jihad di jalan Allah. Kecuali rajulun kharaja min nafsi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in. Kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dalam keadaan mati syahid. Jadi yang menyamainya itu atau yang mengalahkannya itu adalah mati syahid. Walau jihad tapi tidak mati syahid, tetap yang lebih baik ini adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Nah, kita sekarang
sedang menginjak 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di mana kata Allah yang kita diwajibkan banyak berzikir, wa yazkurusmallah, hendaklah dia banyak berzikir fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari tertentu. Dimulai tanggal 1 sampai nanti hari tasyrik kita dianjurkan berzikir. Kemudian hari ini suka dijadikan sumpah. Ya walayalin asr dalam surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajr, demi fajar. Walayalin asr, demi hari yang 10, demi malam yang 10. Di sini disebutkan yang 10 itu adalah, ada yang menafsirkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada yang menafsirkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wa syaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap itu Idul Adha tanggal 10, yang ganjil itu Shaum Arafah tanggal 9. Jadi seringkali 10 hari pertama ini disinggung oleh Allah untuk menceritakan keutamaannya. Keutamaannya yang pertama tadi sangat Allah cintai. Yang kedua, keutamaannya dijadikan sumpah dalam Al-Quran. Yang ketiga, keutamaannya ya saat-saat Allah menyempurnakan nikmat. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kata Allah, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridhoi atas kalian agama Islam sebagai agama kalian. Ya, itu terjadi pada hari Arafah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Banyak sekali. Ya, jadi ayat-ayat tentang kesempurnaan Islam, kesempurnaan nikmat itu terjadi pada hari Arafah. Terus hari Arafah disebut hari Aid, hari raya Idul Adha, hari raya umat Islam bagi yang sedang wukuf di Arafah. Gitu. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan lain. Nah, ini salah satu keutamaannya adalah yang akan kita bahas, di mana hari Arafah ini kita dianjurkan untuk saum. Saum hari Arafah, bedah saum hari Arafah. Ini kalau nggak salah pernah kita bahas di tahun lalu 2021, tapi online waktu masih kena pandemi. Ya, nonton nanti nggak sabar orang lah ya kena komen. Kalau boleh tinggal di Facebook, oh iya udah ketahuan kamari ayatnya no komen. Jadi kayaknya diulangi deh. Sepadas orang saum berpijak pada dalil, bukan sekedar tahu aja saum, tapi tahu landasannya. Jadi itu keutamaan bulan Zulhijjah. Ayat di Facebook tahun lalu. Okay. Hadisna ibu tinggal an Abi Hurairah, an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah pernah ditanya tentang saum hari Arafah. Qala, maka Rasulullah menjawab, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Saum hari Arafah itu akan menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Gitu Bu. Jadi ini diawali dengan kalimat su'ila. Rasulullah ditanya. Berarti kalau ditanya ada yang bertanya. Apa yang ditanyakan? Su'ila an shaumi yaumi Arafah. Bertanya tentang saum hari Arafah. Maksudnya, malau min fadlin, apa keutamaan saum hari Arafah. Jadi para sahabat itu sangat antusias untuk melaksanakan saum, untuk melaksanakan ibadah matak naros.
saking antusiasna. Nya lamun utara saum mah damang we tara narosna naon. Da tara saum deuk narosna. Nya siga anu debat siga antara ieu teh saum mah hari Sabtu hari Jumat. Soalnya sok naon? Sok saum jadi debat lieur bingungan abi jadi lieur ira kudu saum. Karena si orang susah saum. Senang ibadah. Ya. Hari tarawih teh 2 hiji rakaat 11 rakaat. Parasea. Bagus teh berarti resep salat tarawih. Nu tarawih mah damang we. Jadi salah satu nikmat ketika kita sering bertanya mengenai masalah saum, masalah sholat. Itu aya nikmat hidayatuddin, nikmat hidayah agama. Dan kesananya mudah-mudahan dapat hidayah taufik terus. Gitu tah. Nah, sehingga ieu sahabat pas sangat antusias menanyakan tentang saum. Gimana hikmah saum itu? Keutamaannya. Berarti boleh tidak kita meminta sesuatu kepada Allah sebagai pamrih kita? Boleh, kan itu naros naon buruhna cek orang nama. Ya Rasulullah naon buruhna lamun abi saum. Ya nyungkeun buruh teh hal yang boleh. Mana buruhna namprak. Ya. Boleh? Ya, nyung ke mana buruhna urang ibadah saum Arafah. Asal ka Allah namprak makan. Gitu. Jadi sok ieu nya aku ibadah nih kudu dibayar, kudu ikhlas atuh. Justru ikhlas teh pamrih, kade sanes gratis. Nya aya sumping kartu bayaran ti madrasah putrana. Ibu bade infak sabaraha? Meni ngaji teh kudu mayar, da ongkona ikhlas. Ikhlas mah teu aya kaitan mayar jeung teu mayar, Ibu. Teu aya. Ikhlas mah makana lillah, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah. Karena Allah pun memang mengiming-imingi kita untuk meminta kepada Allah. Nya aya man soma Ramadana, saum Ramadan aya buruhna. Zakat infak sedekah aya buruhna. Idul Adha udhiyah aya balasanana. Karena manusia itu harus diberikan dua. Pertama targhib, kedua tarhib. Targhib sebagai motivasi, tarhib sebagai ancaman. Jadi manusia mah lamun hese dikasih motivasi, targhib, kasih tarhib, kasih ancaman. Tarhib. Sanes tarhib Ramadan tarhib ku haage. Tarhib, targhib dan tarhib. Targhib dan tarhib. Targhib iming-iming, tarhib amang-amang. Targhib motivasi, janji Allah, harapan. Tarhib ancaman supaya takut. Targhib dan tarhib. Jadi kita dianjurkan, Ibu, untuk bertanya tentang sesuatu, tentang masalah agamanya. Itu. Targhib dan tarhib. Terus para sahabat naros, sahabat naros, apa sih keutamaan saum hari Arafah? Gitu. Ieu dipermasalahkeun teh kalimat Arafah, Bu. Adi Arafah teh naon? Apakah Arafah itu nama tempat atau nama waktu? Harus teh. Arafah teh nama tempat atau nama waktu? So, nama waktu, nama tempat. Bulan? Ya. Karena kalau ada orang yang saum pada hari Arafah, ada yang mengatakan itu saum bertepatan tanggal 9 Zulhijjah, yang pada saat itu orang-orang sedang wukuf di Arafah. Orang wukuf di Arafah tanggal berapa? Di Arafah wukuf tanggal berapa? Tanggal 9. Ya, kita akan bahas lihat. Lihat di handapna. Yaumu Arafata, hari Arafah, huwa tasiu Dzulhijjah.
itu adalah hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Beri nama dengan demikian karena orang-orang sedang menunaikan ibadah haji, sedang wukuf pada hari itu di Arafah, yaitu suatu tempat yang dikenal dalam ibadah haji. Jadi pendapat yang pertama, sebenarnya punya pendapat yang pertama bahwa Arafah itu nama tempat. Yaitu tempat yang dikenal dalam ibadah haji, Arafah. Jadi pendapat yang pertama dalam kitab At-Taj bahwa Arafah itu adalah nama tempat. Gitu. Nah, tapi di bawahnya lihat, nanti ada perbedaan antara Arafah dan Arafat, panjang. Ya. Jadi salah satu pendapat tadi Arafatnya nama tempat. Tapi jika pendapat lain Arafatnya bukan nama tempat. Kenapa? Nah, karena nama tempat manaon Arafat panjang, kanggo tamar butuh. Kanggo maftuhah, yang terbuka. Arafat eta tempat. Tapi lamun Arafah nama waktu. Ya, tinggal dihandapna cenah. Sedangkan kalimat Arafat, baru ini nama tempat. Jadi lamun Arafah nama waktu, nama hari. Lamun Arafat nama tempat. Dihandapna Arafah ala wazni fa'alah. Arafah itu berwajan fa'alah. Adalah ismun li zamani wa wal yamut tashi min Dzulhijjah wa hadha huwa sahih. Sedangkan Arafah itu adalah nama bagi waktu yang yaitu hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Nama bagi waktu yaitu hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Dan inilah yang sahih. Tuh Nabu Sur Imam Al-Aini di kitab Umdatul Qari. Jadi Arafah teh nama waktu 9 Dzulhijjah. Gitu. Ya, sedangkan gitunya al-maula liyakful hajj bi yaumi arafata ayauma arafata, tempat-tempat orang menunaikan ibadah haji berwukuf pada hari Arafah, yaitu Arafat. Sedangkan Arafat handapna Bu, tempat-tempat orang menunaikan ibadah haji berwukuf pada hari Arafah. Tuh jadi bedanya. Jadi lamun Arafat tempatna panjang, lamun Arafah waktuna tuh jelas gitunya. Contohnya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah dihanap tinggal fa idza afadtum min Arafat. Panjang pendek? Bacana panjang pendek? Panjang. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, di orang terjemahna Arafah. Jadi itu aya dua pendapat. Ya. Aya menyebutkeun Arafat teh nama tempat, yang disebutkan Arafat nama waktu. Ayo ge dihadapna aja tinggal Arafat. Aya Arafat teh jama' Arafah. Nah kitu. Aya di pendapat-pendapat teh rame Bu di kitab teh. Arafat teh jama' Arafah. Nyangke urang simpulkeun nya, engke pendapat abi siga kumaha nya. Ke di akhir. Kedap. Kesimpulan. Ieu mah karek di dieu heula. Tapi senang menyebutkan Arafat jamu Arafah. Arafat itu adalah jamak dari kalimat Arafah. Dari kata Arafah. Sehingga muslimah hiji. Lamun seueur muslimat. Muminah lamun seueur muminat. Soimah lamun seueur soimat. Ada soimah yang suka saum soimah. Resanes artis kade. Jadi tamar butoh lamun seueur ta maftuhah dipanjangkeun muslimat baitur rahman. Gitu kan. Lamun hiji muslimah. Gitu tah. Tah senabu anu nyebutkeun Arafat adalah jamak dari Arafah, keduanya adalah nama bagi tempat wukuf. Santa aya bedana antara Arafah jeung Arafat.
Eta mah nama ke tempat wukuf. Nah, kana kulla qit'atin min tilkal Arafah. Seolah-olah setiap bidang dari tanah itu adalah disebut Arafah. Maka disebut, dinamakan kumpulan potongan tempat itu, gabungan tempat itu dengan disamakan Arafah. Karena seueur disebutlah Arafat. Jadi mana atuh nu leres, Arafah atau Arafat? Tempat teh. Nya, nu leres mah Arafat. Was sahih, tadi kan jawab Imam Al-Aini, was sahih Arafat. Lamun Arafah mah hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Itu pendapat seueur. Ngan abi lebih condong Arafah teh nama tempat. Namun Arafah nama hari. Terang di mana? Dina kitab tarikh, Bu. Ini kitab sejarah Islam ayatnya terangan saum Arafah itu ditetapkan tahun 2 Hijriah. Saum Arafah teh. Sedangkan wukuf di Arafah ibadah haji ditetapkan tahun 6 Hijriah. Jadi helaanlah haji, helaanlah saum. Syariatna teh. Ternyata helaanlah saum. Jadi dina kitab tarikh helaan heula saum Arafah. Sebelum aya ibadah wukuf di Arafah. Jadi helaan mana? Saum ternyata. Itu dina kitab tarikh teh. Jadi helaan heula saum bukan helaan heula wukuf. Jadi lamun ayeuna heboh, itu wukuf enak keur di wukuf sendi Arafah tanggal engke hari Jumat. Da entong merhatikeun wukufna. Merhatikeun nama naonna? Tanggalna. Jadi saumna. Tanggalna. Kan lain patokannya bukan wukuf, karena setiap negara hitungan waktu berbeda sesuai dengan hilal, kan hilal. Kami itu terangkan hilal pas kamari. Tos orang cukup meyakini apa yang ditetapkan oleh ahli-ahli astronomi, ahli hisab, ruqyat dari Kementerian Agama. Gitu. Adapun berbeda-beda karena beda metode. Antara Muhammadiyah yang pemerintah beda metode atau sami-sami dah beda metode. Kalau metodenya disamakan, bakal sami sadayana. Aya di negara-negara lain mah, semua kebijakan penentuan awal bulan itu kumaha pemerintah. Saudi satu pintuna. Pintunya satu. Jadi mau aya perbedaan nah hiji pantona. Sedangkan di Indonesia ada kebebasan sesuai dengan keyakinan masing-masing dan metode masing. Iya keragaman Indonesia luar biasa. Ya. Jadi Ustaz ari saum Arafah tanggal sabaraha? Tanggal 8 Juli, tanggal 10 Juli. Nah jawabanna? 8 Juli atau 9 Juli? Nah jawabanna? Tanggal 9 Juli. Tah, ya gitu. Ya tahun haruskeun 8 Juli 9 Juli tapi taroskeun tanggal 9 Juli. Idul Adha teh dinten Sabtu, dinten Ahad. 10 Dzulhijjah. Teh kitu we. Eta lieur. Ya, jika ibu Muhammadiyah nya sok nuturkeun Muhammadiyah. Jika ibu ikut pemerintahnya sok nuturkeun pemerintah. Dina leresna oge misalna nu leres pemerintah ibu teu dosa anu ngiring ka Muhammadiyah. Leres nu Muhammadiyah nu ngiring ka pemerintah teu dosa. Karena eta mah masing-masing gaduh ijtihad ibu. Ijtihad mah lamun leres pahalana 2. Lamun salah pahalana hiji. Ijtihad. Pahala. Karena nontong mah duanana dilakukan. Jika abdi aya Idul Adha tanggal 10 di Jalan Logam. Saripan di mana Idul Hijjah? Jauh Idul Adha ke ngaimaman di Logam.
Ya salamah. Kata tanggal salapana kosong teu? Kosong. Sok bisa sholat Idul Adha deui 2 kali berarti. Tadi asa siga kitu kudu milih hiji. Entong peda urangnya urang misalna yakin sholat Idul Adha tanggal 10 jeung pemerintah. Nu undang ti Muhammadiyah tanggal 8 sholat Idul Adha ditampi deui oge duanana. Tah tong siga kitu. Tidak boleh pilih salah satu yang kita entong lolondokan juga gitu. Buanana diambil, teu bisa. Kalau ini Pak kita ikut lebarannya Sabtu tapi sholatnya kan di sini enggak ada ikut yang setengah 10 boleh. Kumaha sholat ikut Sabtu teh naonna? Kan mereka jadi enggak lebarannya kan Sabtu yang Muhammadiyah. Tapi sholatnya mau ikut yang tanggal 10. Suasana tanggal Jumat terakhir. nya peraku puasana Jumat itu luar biasa tuh. Ibu lamun ibu tos yakin tanggal 10 berarti saumna tanggal jauh hah? Ya Hasan paling ada di Hasan. Tenang naon itu mah itu. Beda waktu. Gitu. Inu. Sipanya dia Hasan ada. Tuh, inu ngau ya Ustaz abi jadi bingung nya kumaha saumna iraha. Teu kudu bingung ibu tanggal sabaraha lebaranna. Lamun lebaranna Sabtu nya teu entong atuh pura ku 2 kali salat. Terus nu aman mah saumna tanggal 9 Zulhijjah. Kitu we titik nu aman. Gitu. Tanggal sabaraha tanggal 9 Zulhijjah teh tanggal sabaraha nya milih ibu. Bade iraha lebaranna. Bade lebaran dinten Ahad, bade lebaran dinten Sabtu. Saumlah sebelum lebaran itu. Gitu. Keun aya tetangga aya tanggal 8 ibu entong pipileueun. Gitu jadi 2 kali. Tapi katanya Pak kalau puasa Sabtu sama Jumat harus ditemenin digandeng. Nah terus na aman. Henteu lamun Arafah. Lamun Arafahna yakin tanggal 9-nya hari Jumat. Jadi ingat nu dipatokan teh di dia tinggal 9 Zulhijjah, Tasi'u Dzulhijjah. 9 Zulhijjah. Jadi bukan Sabtu Mingguna, bukan hari naonna, pokokna mah 9 Zulhijjah. Gitu. Nu repot teh urang teh yak hoyongna tanggal 10 batur tanggal 8 urang jadi keung sorangan. Jadi duanana we hatana naon saumna. Tah kita jadi ragu. Cek Nabi nu ragu mah kudu tinggalkeun. Ambil yang kita yakini. Tong doble gitu, Bu. Tong doble. Ya. Jadi beda ieu mah hal biasa, bukan dulu pernah beda. Ini betul sih karak beda, kan sering banyak kita. Ya, dulu ke sering kan. Kan ayeuna terjadi deui nya tenan naon atuh da beda penentuan awalna. Ya. Jadi gitu, Bu. Jadi saum Arafah, saum tanggal 9 Zul. Itu kata para ulama nu paling kuat Arafah teh nama tanggal. Karena tadi disebutkan dalam kitab tarikh Arafah teh tanggal 9 Arafah teh tahun kedua Hijriah disyariatkeun, sedangkan wukuf tahun ke-6 Hijriah. Berarti detik-detik beberapa tahun sebelum Nabi meninggal. Kitu nya nu penting mah kieu enak mantong bingung-bingung masalah ngemutan Arafah jeung Arafat. Abi sanes kadinya tujuanna teh ngayakinkeun ibu, ngaregregeun ibu saum di tanggal 9 Zulhijjah sesuai kalender yang ibu yakini. Gitu. Lamun kalender Muhammadiyah siga kitu berarti engke saumna hari Jumat. Lamun kalender pemerintah tanggal 9-na hari Sabtu. Kitu. Entong aya ragu sedikit jalani walaupun beda. Nu penting keyakinan eta. Lamun ragu pahalana dipertanyakeun ibu teh. Lamun asa-asa sieun teu sah nya moal asa lamun ragu mah. Kudu yakin kan ibadah mah entong ragu-ragu gitu. Yakin hari Sabtu abi saumna. Naros Ustaz Saripan saum tanggal sabaraha nu ngawe teh.
Abi mah Sabtu saumna Ahad abi Idul Adha. Nya tuh. Ketika kita memilih tanggal 9 sebagai hari Idul Adha, 9 Juli nya maksudnya. Berarti ibu wayahna kur milarian tempat Id anu ngayakeun tanggal 9. Gitu. Da pasti nu tanggal 10 mah bakal seueur. Nah, bakal seueur tanggal 10 karena pemerintah tanggal 10 gitu. Bakal regreg tanggal 10 mah moal lieur. Ngana tanggal 9 tawayahna kudu milari. Ka itu tuh nu aya nu pasti mah jalan sancang. Mujahidin. Tanggal 10 juga pemerintah. Jadi jalur aman orang masjid-masjid mah anu masjid non Muhammadiyah mah pasti jalur pemerintah. Sedangkan masjid yang yakin perhitungan Muhammadiyah ya berarti masjid Muhammadiyah mah tanggal 9. Jadi entong seri salahkeun nya eta mah beda hisabna beda cara. Nu berarti mah urang nu ngajalaninna yakin entong rag. Gitu Bu. Baik ke laptop. Saum Arafah teh saur Nabi yukaffirus sanah, menghapus 2 tahun, sanah yang telah lalu, sanah yang akan datang. Tahun yang telah lalu, tahun yang akan datang. Maksudnya kumaha satruhu wa taqtiyatuhu. Allah akan melindunginya dan menutupnya sehingga menjadi sama, belum pernah dilakukan. Ya dosa-dosa orang tadi dihapus tahun yang akan datang, setahun yang telah lalu, seperti ibu belum pernah melakukan dosa-dosa itu. Luar biasanya saumna sehari dihapus 2 tahun, itu luar biasa. Dihandapna. Maksudnya yamhu dzunubas saghairil lati la tata'allaqu bil insan, akan menghapus dosa-dosa kecil yang tidak ada kaitannya dengan manusia. Jadi dihapus teh dosa-dosa kecil jeung dosa-dosa anu teu aya kaitanna jeung sesama manusia. Adapun dosa yang ada kaitannya dengan sesama manusia eta mah kudu minta heula panghampura jeung pambebasan. Jika pernah nyarekan batur, sok minta hampura, kalau dihampura. Jika punya hutang, sok bayarlah hutangna, kalek ku Allah hampura. Ya jangan pernah berpikir pasti dosa utang orang kahampura lamun urang saum Arafah. Henteu. Kezaliman kepada seorang hamba tidak akan terampuni dosanya walaupun ibu istighfar 100 kali. Sebelum ibu minta maaf kepada orang yang dizalimi tersebut. Nah, ini kan ada hak orang lain yang kita ambil. Ya, ada hak kehormatannya yang kita rusak. Ada hak hartanya yang kita ambil, maka kita harus mengembalikannya. Punten kapungkur teh kantos nyambut baskom teh dipulangkeun. Kumaha ayeuna wios halal ibu terus ngaku mah. Tentrem kan? Terus dipulang geus ngaku baskom harita teh dipulang-pulangkeun. Gitu. Pantusan urang neangan eueuh kumaneh teh. Ayeuna pulangkeun. Kayak gitu nya. Tapi halal. Ya dosa-dosa kecil, dosa besar, eta mah teu bisa dihampura. Ya kecuali dengan pemurahan Allah. Ya, dosa kepada manusia tidak akan diampuni. Maka di hari kiamat dibayarna, lamun teu dibayar di dunia. Cek Nabi, bayarlah di dunia sebelum tidak berlaku dinar dan dirham. Sebelum tidak berlaku harta. Lamun terus di akhirat, kita masih punya kezaliman kepada saudara kita, saudara Allah, saudara Nabi. Dia akan ditransferkan pahala-pahala dia kepada orang yang pernah disakiti. Kalau pahalanya sudah habis, dosa-dosanya dosa orang lain yang pernah dia sakiti, dozalimi, ditransferkan kepada orang yang berbuat dosa itu. Disebut nanti al-muflis, orang yang bangkrut. Tak tong macem-macem kepada dosa kepada seorang hamba. Yang paling berat mah koruptor. Se-Indonesia kudu minta hampura tuh sok bayangkeun. Ya anu naikkeun harga minyak, teu berat teh. Anu naikkeun harga bensin, kumaha ayeuna ribet. Carana anehnya aku nantong nyawa HP tapi kudu make aplikasi kumaha. Tah lieur we na teh.
Gara-gara pinter keblinger. Jadi rudet ruwet. Jeung rungkad. Segala loba aturan jadi lieur. Nya kitulah lamun teu lieur mah lain urang. Lihat. Amal kabair, adapun dosa-dosa besar maka tidak akan dihapuskan kecuali dengan taubat yang benar, dan hak-hak manusia itu tergantung kepada keridhaan orang yang pernah diambil haknya. Mun dosa-dosa besar nya kudu taubat tanasuha. Kudu benar-benar taubat yang sungguh-sungguh. Para penzina, para pembunuh, peminum minuman keras. Dosa-dosa yang ada hadnya, had teh naon? Dosa-dosa yang ada hukumannya. Nu zina kudu dirajam sampai ka maut. Anu ngabunuh kudu dibunuh deui. Nu minuman keras kudu dicambuk. Nu mencuri kudu dipotong tangan. Itu dosa-dosa besar. Koruptor kan mencuri kudu potong tangan. Di orang kalaka dipotong masa tahanan di orang. Karena di Indonesia tidak ada hukum Islam, maka bisa jadi dosanya itu akan diampuni kalau dia bertobat dengan sungguh. Jikalau tidak sungguh-sungguh, bisa jadi hukumannya akan bertambah besar di akhirat. Karena tidak tertunaikan hukumnya di dunia, di akhirat ditunaikan. Gitu. Adapun dosa kepada sama manusia harus minta keridhoannya. Kita dihandapna Bu. Dan dimaksud dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Jika tidak ada dosa-dosa yang kecil, walaupun ibu tidak ada dosa yang kecil, maka diharapkan bisa mengulangi dosa-dosa yang besar. Ya, namun tidak ada dosa yang besar, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi kalau ibu tidak ada dosa, bersih tina dosa misalnya. Terus kehapus dosa-dosa anak ku ibadah salat misalnya. Berarti carana teh Allah ningikeun derajat ibu surgana. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Semua kita adalah pendosa sejati. Tapi ada yang diampuni lewat jalur salat, ada yang diampuni lewat jalur saum. Lamun ku salat yang tos kehapus, berarti saum Arafah teh bukan menghapus dosa, tapi meninggikan derajat di sisi Allah. Itu maksud nama. Menjadi penyebab dalam menutup tahun yang telah lewat, yang akhirnya adalah bulan Zulhijjah. Ditutup setahun, ditutup buku. Bersih ibu teh kete dimulai bulan Muharram teh. Siga bayi nu baru lahir deui bersih pisan teh dosa kecil. Dihapus tong di kotoran deui, ieu kitu. Yang bersih di kotoran deui kada. Ngomongkeun deui batur. Saya bersih-bersih di kotoran deui. Maka sedangkan dosa-dosa yang akan datang adalah dimulai dari bulan Muharram. Tanggal 1 Muharram sampai seterusnya setahun. Kumaha cenah can nyieun dosa tapi urang geus dihapus dosana nya. Kan diampuni setahun dosa yang akan terus ngalakeun dosa teh aja. Nah, geus dihampura cenah kitu nya. Nah, ini jadi perdebatan ya. Maka bagaimana mungkin dosanya dihapus padahal dia belum pernah melakukan dosa. Dan sungguh penghapusan dosa bagi tahun yang akan datang adalah dianggap sulit dipahami. Tapi maksudnya karena menghapus adalah menutupi. Dan itu tidak akan ada melainkan bagi sesuatu yang sudah terjadi. Akan tetapi itu adalah dijawab. Bahwa yang dimaksud dengan menghapus dosa yang akan datang adalah gitu ya, Allah akan menghapusnya setelah terjadi dosa. Jadi orang setahun akan datang melakukan dosa kecil, kalau langsung dihapus. Atau Allah akan menjaganya sehingga ia tidak melakukan dosa. Ini dua pensyarahannya. Lamun setahun kapayun ibu ngelakukan dosa kecil, ku Allah dihapus langsung dosana. Lamun ibu ngelakukan dosa kecil dianggap tengah melakukan dosa eta. Itu penafsiran kayak nu kedua. Allah jaga kita dari perbuatan dosa kecil. Maksudnya kumaha? Ustaz, berarti wios dosa kecil, nah untuk nyebut wios. Jangan punya pikiran, da abi geus dihampura dosa nu kamari nu kapayuan. Nyeun dosa terus nah teu seperti itu. Kan dosa-dosa kecil lamun ditumpuk-tumpuk jadi kumaha? Ini besar.
Nya siga gunung kan gunung teh tumpukan batu-batu kecil, pasir-pasir kecil dengan menumpuk jadi gunung, kayak gitu. Nah, makanya yang penting itu bukan dosa kecil besarnya. Jangan meremehkan satu dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa itu. Yen tahun kali dosa anak kecil besar. Tapi tinggal kasaha orang berbuat dosa ka Allah anu Maha melihat. Gitu. Jadi kalau orang paham bahwa kita berbuat dosa kepada Allah, maka kita akan hati-hati dari perbuatan dosa itu. Itu. Di handapna yang dimaksud dengan hal itu adalah taufik Allah baginya dengan tidak melakukan dosa padanya pada tahun yang akan datang. Atau jika terjadi perbuatan dosa, maka dia akan bertaufik untuk melakukan sesuatu yang akan menghapusnya. Dan beliau menamainya takfir, menghapus, karena sama saja dia dengan yang lalu. Maksudnya naon? Anu kamari dihapus, itu tahun akan datang. Ketika berbuat dosa, Allah akan bimbing dia dengan hidayah taufik untuk bertobat kepada Allah sehingga dosa-dosanya terhapus. Itu maksud dengan pengampunan dosa di masa tahun yang akan datang. Jadi Allah itu dibimbing ibu teh supaya terus ada dalam kebaikan sehingga setiap melakukan dosa kecil kalau dihapus dengan amal kebaikan itu yang Allah bimbing dengan hidayah taufiknya. Gitu. Makanya di bawah sebenarnya saum Arafah itu menghapus 2 tahun madiyatan wa mustaqbilatan. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Adapun bagi yang sedang wukuf di Arafah menuju ibadah haji, tadi dihanapna. Di ibadah haji mah nya Nabi mah menuju ibadah haji henteu saum Arafah. Menuju wukuf di Arafah Nabi henteu saum. Berarti saum Arafah teh sangat ditekankan untuk dilaksanakan bagi mereka yang tidak sedang melakukan ibadah haji. Peperiheun teu wukuf di Arafah atau saum-saum di Arafah. Orang lain mau wukuf di Arafah, ibu mah saum Arafah tak gitu. Jadi melakukan amal seperti amal orang lain supaya mendapatkan keutamaan yang sama. Lihat, dari Maimunah, sungguh orang-orang terragu terhadap saum Nabi pada hari Arafah. Pada saat beliau sedang wukuf di Arafah, kemudian aku mengutus kepadanya dengan membuat bejana, ya, sebuah alat yang ada minuman susu. Sedangkan beliau sedang berdiri di tempat itu, kemudian beliau meminum susu daripadanya, sedangkan orang-orang melihatnya. Berarti Nabi pas hari Arafah saum teu? Henteu. Nah, dan Nabi sedang wukuf. Nya. Nah, ainu safar mah tong boro nu sunnah nu wajib oge boleh ditinggalkannya. Keur safar kan saum Ramadan dibolehkan untuk dibatalkan terus diganti di hari yang komoe nu sunnah. Aku telah menunaikan ibadah haji bersama Nabi, maka beliau tidak saum bersama Abu Bakar, maka ia pun tidak saum bersama Umar, maka ia pun tidak saum, dan bersama Utsman, maka ia pun tidak saum. Kemudian aku pun tidak mensauminya, aku tidak menyuruhnya, dan aku tidak melarangnya. Gitu. Jadi Nabi mah pasti makaman teu saum. Bari nuju ibadah haji, ya Nabi ente saum. Walaupun dia sedang ibadah haji, Nabi tidak saum. Nah, nuju safar sudah tercukupi oleh ibadah haji. Safar malipuh lamun saum bu. Kata wukuf Arafah mah tidak apa-apa tidak saum, karena Nabi pun tidak saum. Justru sebaliknya bu, nuju wukuf sebaiknya tidak saum. Yang sedang tidak ibadah haji sebaiknya dia harus saum. Sebaiknya dia saum. Sebaliknya. Jadi kalau ibu tidak ibadah haji tahun ayeuna nya atau saum-saum yang mencit ke kan ibadah haji mencit udhiyah, mencit hadiu, orang mencit udhiyah. Nu ibadah haji wukuf Arafah, kita minimal saum Arafah. Itu tuh supaya sama-sama yang sedang ibadah haji dan yang tidak sedang ibadah haji mendapatkan keutamaan ibadah di 10 hari bulan Zulhijjah yang merupakan 10 hari yang sangat Allah cintai.